semuanya. Teman-teman pernah nggak sih ngerasa kayak kalian tuh udah ngelakuin semua hal, udah scroll sosmed, udah belajar, udah mengaji, udah beribadah, tapi masih aja kayak ngerasa hampa gitu. Kayak ngerasa ada yang kosong atau ngerasa kayak ada yang aduh ini kayaknya kayak belum puas ngelakuin apa-apa, kayak belum ada kebahagiaan setelah melakukan apa-apa. Nah, jawabannya kalian itu mungkin kurang berbagi atau peduli kepada sesama kalian, karena ketika kalian merasa sedih, merasa kosong, itu mungkin ada faktornya kayak kalian tuh jarang menyenangkan orang lain, jarang membuat orang lain senang, atau jarang menghibur orang lain. Menghibur dalam artian force positif. Nah, ini tuh udah di spill loh sama Allah di Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Nah, artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti satu buah biji yang ketika ditanam dia tuh menumbuhkan 7 tangkai. Lalu 7 tangkai itu mengeluarkan 100 buah. Masing-masing dari 7 tangkai itu 100 buah. Nah, ayat ini tuh bukan cuma tentang matematika Allah, tapi juga tentang janji Allah. Janji Allah dari mananya? Janji Allah kalau misalkan janji Allah kepada hambanya, jika hambanya melakukan sedekah, berbagi, peduli kepada sesama, itu akan Allah tambah nikmatnya. Nah, gimana? Jadi misalkan nih, kalau misalkan di matematika dunia kan ya, misal Pak Budi memiliki 10 buah jeruk, lalu membagi kepada 10 anak, masing-masing satu, berarti sisa jeruknya si Pak Budi habis dong. Kalau misalkan di matematika Allah enggak, Pak Budi masih dapat, bahkan berkali-kali lipat. Bisa jadi nanti Pak Budi dapat harta berupa kebahagiaan yang lain, entah itu kesehatan, entah itu miliki anak-anak yang soleh-solehah, banyak banget. Jadi Allah tuh ngebalasnya bukan cuma dari harta juga, kayak nggak cuma dari harta doang, karena Allah tuh bisa ngebalas dari kebahagiaan kita, dari orang-orang sekitar kita. Orang-orang yang baik sekitar kita itu hasil dari perbuatan baik kita, guys. Hasil dari perbuatan baik kita. Makanya kenapa kita harus berbuat baik, kita harus peduli kepada sesama. Nah, contoh-contoh berbuat baiknya itu apa aja? Contoh berbuat baiknya, kita misal di tongkrongan, kita nih kita menyuruh orang lain, maksudnya mengajak orang lain untuk beribadah. Misal udah waktunya sholat maghrib, nah kita ngajakin lah teman-teman kita, ayo guys sholat maghrib gitu. Kan nanti kalau misalkan mereka tergerak hatinya untuk sholat maghrib karena ajakan kita juga dapat amal jariah. Nah terus kalau misalkan di bagian pedulinya nih, gimana kalian peduli sama mereka ya? Misal salah satu dari mereka atau beberapa dari mereka tuh ada yang ngerasa sedih, lalu kamu tuh berusaha menjadi pendengar yang baik, mendengarkan keluh kesah mereka, lalu memberi saran jika mereka ingin diberi saran. Nah, lalu itu kan berarti kita udah ngasih ke mereka energi positif, kita udah ngasih afirmasi positif buat mereka. Lalu mereka nanti ngerasa oh ada ya orang yang peduli sama kita karena kita memedulikan mereka. Nah itu timbal balik, itu hubungan yang sangat bagus. Bahkan hubungan kalian untuk masyarakat nanti, kalian kedepannya juga bakal bagus. Begitu. Nah, penerapannya itu kita harus peduli kepada sesama. Peduli kepada sesama itu penting. Ini bukan tentang ekstrovert atau introvert, karena peduli ini nggak mantang ekstrovert atau introvert. Bayangin kalau misalkan kalian kecelakaan di jalan, lalu orang-orang di sekitar kalian tuh orang-orang introvert yang mikirnya, ih saya introvert, saya takut bergaul sama orang. No, nggak boleh. Mau itu introvert, mau itu ekstrovert, itu harus membantu orang lain. Karena kepedulian itu nggak mandang introvert atau ekstrovert. Bayangin si introvert itu kan bahaya itu nggak mandang introvert atau ekstrovert ya. Jadi kalau misalkan kalian
misal kalian introvert lalu kalian gak membantu orang, coba bayangin kalau misalkan kalian di posisi itu, terus nanti kalian gak ditolongin cuma karena orang-orang sekitar kalian tuh introvert. Nggak boleh begitu. Nah, mengenai peduli kepada sesama peduli ini juga kita harus tahu etikanya. Misal teman kita lagi curhat tentang keluarganya, curhat tentang teman-temannya yang kurang bagus, lalu kita cerita kayak, oh tapi keluarga aku bagus kok, aku juga pernah di posisi kamu kayak gitu, tapi aku nggak apa-apa kok. Itu nggak boleh banget, itu sangat buruk, itu respon yang sangat buruk. Karena apa? Karena kalian tidak memvalidasi perasaan mereka tuh lagi sedih, jadi kita nggak boleh adu nasib. Kita tuh harusnya membangun mereka. Gimana nih, misal kalian udah pernah di posisi itu, ya kasih tahu gimana caranya, coba kamu melakukan hal-hal ini, nanti siapa tahu kamu dapat kayak gini gitu, soalnya aku pernah loh gitu. Itu kan lebih baik ya daripada kayak, lah kamu begitu doang, aku mah udah pernah yang lebih parah. Itu no, itu respon yang sangat buruk. Jangan sampai kalian kayak gitu ke orang lain ya guys. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.